Selamat siang rekan-rekan semuanya. Izin hari ini kita akan mengerjakan tugas dari Coach Anton untuk tugas wawancara. Jadi perkenalkan, kita 3 orang dari nomor absen 10 Mas Ageng, kemudian nomor absen 11 Mas Adam, dan nomor absen 12 saya. Dan untuk yang pertama mungkin dari nomor absen aja ya, Mas Ageng dulu yang cerita, kemudian nanti Adam yang nebak, terus saya jurinya. Itu aja ya. Siap, boleh. Silakan Mas Ageng, tolong dipin ya Mas Ageng. Ya. Berarti saya mulai cerita. Ya, cerita gitu aja. Nanti Mas Adam langsung nebak aja ya. Oke, siap. Kayaknya bebas kan ya? Mau cerita apa aja ya? Bebas, terserah. Oke, izin rekan-rekan, mungkin saya ada sedikit cerita. Ini cerita flashback ya, cerita pada saat SMA kelas 2, saya study tour. Kebetulan ada proyeknya ke Jogja sama ke Bali. Jadi ada cerita pada saat di Bali itu, pada saat tiba di Bali di hotel tiba di hotel itu pukul jam 10 malam. Pukul jam 10 malam tiba di hotel, kita istirahat. Cuman ada sedikit cerita pada saat kita rombongan tiba di hotel di situ gitu. Jadi pada saat tiba di hotel, kita baru turun dari bis. Jadi hotelnya itu kayak model villa ya, villa itu nggak ada tingkat, kayak perumahan bentuk L, tengah-tengahnya ada lapangan. Nah pada saat turun dari bis, saya nggak melihat kayak ada anak kecil di situ di atas lagi bermain-main lah, dia di bermain-main di lapangan. Saya pikir mungkin hal biasa lah gitu. Cuman saya kok agak-agak bingung juga kenapa jam 11 malam tuh ada anak-anak kecil bermain di situ kan. Gitu. Seharusnya kan ya dia sudah di rumah lah gitu sama orang tuanya gitu. Cuman karena kondisi badan capek, baru tiba di Bali, baru sampai di villa, di hotel. Akhirnya saya nggak terlalu memikirkan itu, ya udahlah, penting nyampe, masuk kamar, istirahat. Setelah sampai di hotel, di kamar saya mandi, beres-beres. Cuman mungkin setelah beres mandi jam setengah 12 ya, jam setengah 12 malam. Setelah itu pengen keluar lah, pengen ke Indomaret, pengen nyari makanan gitu. Pas keluar kamar saya sendiri, sepi itu anak-anak. Izin Dan, sebentar ya, ini ada yang hubungin ya. Boleh saya pause dulu sebentar? Saya matiin dulu teleponnya ya. Ya, ini ada yang hubungin ke sini nih, soal handphone. Sebentar. Recordnya bisa di stop dulu terus disambungin. Oh, Sudah beres. Lanjut. Jadi pas setelah saya beres-beres istirahat, beres-beres mandi, terus saya mau keluar ke Indomaret. Pada saat saya keluar buka pintu keluar kamar, itu di depan sepi, nggak ada siapa-siapa. Terus saya keluar villa. Terus pada saat saya di gerbang villa menuju keluar, ternyata Indomaret jauh. Saya tanya ke satpam, jauh Mas, di sini Mas Indomaretnya gitu. Terus juga di sini kalau sendiri mah jangan keluar sendiri, lebih baik bareng teman-teman. Ya udahlah, akhirnya sendiri juga saya nggak tahu tempat lokasi di situ. Balik. Nah pada saat balik itu saya ngeliat anak kecil nih diri di atas pohon, pas pohonnya di depan kamar saya. Tuh, kok saya kayak agak-agak mistis ya, nih ngapain dia satu anak kecil dia ngeliatin pohon, diem aja dengan tatapan kosong gitu. Sedangkan saya masuk ke kamar mendekati anak kecil itu gitu. Soalnya kan pohonnya itu pas banget tuh di depan kamar gitu. Terus saya jalan pelan-pelan, makin lama tuh cepet tuh saya, karena kayak perasaan gak enak tuh kan. Pas sampai depan kamar, saya langsung lari, saya buka pintu,
saya buka, terus saya balik badan, nggak ada lah tuh anak di situ. Pas nggak ada tuh anak, saya kaget kan. Loh, yang tadi saya lihat siapa gitu. Ya udahlah, pas itu saya ceritakan teman-teman, apa emang teman-teman juga ada yang lihat anak kecil itu pada saat saya dari datang, ternyata nggak ada yang lihat tuh. Jadi pas saya datang pun di taman tuh kosong, nggak ada anak-anak main. Ternyata emang dari awal datang tuh emang saya udah ngelihat gitu. Berarti ini emang ada yang aneh sama di Millennium Hotel gitu. Mungkin itu aja teman-teman saya ceritanya. Saya juga bingung mau cerita apa. Yang kepikiran itu Halo. soalnya. Oke, ceritanya gitu. Oke. Monggo silakan Mas Adam. Oke, Ditebak itu mungkin cerita asli atau sebelum cerita tebak, temannya ini tahun berapa ya Mas ya atau mau ngasih kejadiannya? pertanyaan dulu? Kejadiannya tahun berapa ya? Ini Kalau tahun boleh tahu. 2012. 2012. Oke, ini kalau saya tebak, mungkin Masnya benar pernah melakukan perjalanan ke Bali, tapi saya tebak ini kejadiannya bohong ya, bohong. Kalau pernah pergi ke Balinya Ini tadi, gimana? iya, Kemungkinan itu cerita temannya ya, cerita dari temannya itu ya. iya. Gimana Mas Adam? Sebenarnya cerita benar. Ya. Emang saya ngalamin sendiri. Oh. Ya, ya. Mungkin yang kelihatan nggak benar karena saya ceritanya alurnya nggak ini sih, nggak runtut gitu, karena kan udah lama banget kejadiannya gitu. Ya. Oke. Langsung aja ya, biar nggak lama-lama. Sekarang Mas Adam Oke. saya yang dengerin, Mas Agun yang jurinya ya. Oke, monggo Yep. Mas Adam. Oke. Mulai cerita ya, berarti ya. Saya ya Mas ya. Oh, ini mukanya blur sama background ini. Backgroundnya hilangin aja Mas, nanti saya nggak bisa nebak nanti. Backgroundku tak hilangin gitu ya berarti ya. Ya. Siap. Sebentar Mas. Nah, agak mending nih. Oke, jadi ini mungkin saya cerita ya kejadian tahun 2019 akhir. Jadi waktu itu di bulan Desember ya, Desember saya sebelum bertugas di Semarang, saya pernah tugas di Aceh ya. Saat itu cap mutasi keluar dan di bulan Desember saya mau berangkat ya. Saya tuh berangkat ke tujuan Jakarta pada saat itu ya. Kan biasa ya kalau kita penempatan di luar Jawa ya. Itu kalau sebelum kita berangkat pamitan tuh wah, acaranya sangat meriah banget ya. Saat itu kita kita ngumpul dulu, kita pisah pada kata-kata perpisahan dengan teman-teman, dengan pejabat di kantor lama saat itu ya. Terus saat itu pesawat berangkat sekitar jam 4 ya, jam 4 sore. Jam 4 sore kita sampai lupa waktu ya. Kita ada dua orang yang berangkat bareng itu mau tujuannya Jakarta ya. Kita berangkat 4 sore. Nah, saat itu
saking keasikan kita sampai bandara tuh telat gitu loh. Sebenarnya masih setengah jam sebelum jam keberangkatan. Tapi kita udah nggak boleh check-in barangnya ya. Sebenarnya bisa kita naik orang aja, tapi barangnya belakangan gitu. Ya jadi akhirnya kita aja yang berangkat, orang yang naik pesawat, akhirnya barangnya disusulin gitu sama teman saya tuh di Aceh suruh ngurusin gitu. Ya agak ini juga sih, kecewa juga kita ya. Saya berangkat sendiri, terus akhirnya barang-barang bagasi itu disusulin oleh teman saya di penerbangan selanjutnya, yang penerbangan sore saat itu. Oke, seperti itu mungkin. Jadi terlambat naik pesawat gitu. Jadi saya jadi berangkat cuma barangnya ketinggalan. Oke, Mas Adam, cerita yang bagus. Cerita tahun berapa? Tahun 2019 ya, Mas Adam ya? 2019. Iya, wah. Ini kalau saya jadi nebak susah juga nih, cerita bener apa enggak nih? Gimana nih Mas Danu nih? Mas Danu gimana nih? Ini kan yang nebak harusnya saya kan? Saya Iya, aja yang betul. nebak ini. Saya nanya Kak, nanya dulu. Itu pakai pesawat apa ya? Pakai apa, Dap? Pesawat Lion Air. Oh, pakai Lion Air ya? Iya. Kalau saya nebaknya nih, kayaknya dari cara dia memandang. Terus muka-mukanya kayaknya ini bukan cerita asli, ini kayak cerita temennya ini. Iya nggak, Dap? Gimana? Ini cerita bener Mas, cuma tadi ada yang salah. Maksudnya kan tadi saya naik pesawat kan, barangnya yang nyusul. Ini jadinya akhirnya saya cancel semuanya, saya berangkat besoknya Mas. Jadi ceritanya bener, cuma ininya salah, ada part yang miss, salah. Susah juga kayak gini, harus belajarnya lama ini. Diklatnya lama. Oke. Monggo. Ceritanya cerita jujur semua kita. Ya, coba ini terakhir saya ya. Terus Mas Ageng yang nebak, Adam yang jurinya ya. Monggo Mas. Cerita saya tuh pas saya masih kecil sih, umurnya berapa saya lupa, pokoknya pas masih kecil. Namanya anak kecil kan suka main ya, main sampai sore, siang sampai sore itu sampai lupa waktu. Pas itu kan main bola, akhirnya kan udah maghrib tuh, jam 6 lah, sekitar jam 6. Terus waktunya sholat maghrib, karena kita udah terlambat, akhirnya buru-buru tuh ambil wudhu, terus ambil sarung, terus kita langsung berangkat ke masjid dulu rame-rame. Nah, pas mau sholat itu saya lupa kalau belet gitu lah, belum sempat kamar mandi dulu. Terus akhirnya sholat, namanya anak kecil ya, sholatnya ya tahu sendiri kan, pernah ngalamin ya, gojek gitu, bercanda, terus injek kaki. Terus akhirnya kan kita jejeran sebelah antara saya dan teman saya, serame gitu, senggol-senggolan, dorong-dorongan, sampai lupa kalau saya nampak kencing gitu. Akhirnya teman saya tuh nabok pantat saya tuh. Akhirnya itu ya, karena nggak bisa nahan, ya udah akhirnya kencing tuh di karpet masjid tuh. Nah, habis itu kan namanya orang anak kecil ya, bikin salah ya diem aja kan, nggak tahu. Terus akhirnya setelah pulang itu ada tuh orang dewasa yang tahu,
ini siapa ini sampai ramai gitu. Akhirnya ya kasihan marbotnya suruh itu disuruh cuciin karpetnya itu, namanya juga anak kecil pasti kan langsung lari. Nah, itulah paling istilahnya memalukan lah zaman itu. Ya itu aja, monggo silakan ditebak. Kalau menurut saya sih dari ceritanya kayaknya sebenarnya yang nabok kayaknya si Mas Danunya, kayaknya temennya kayaknya yang kencing ini menurut saya ya. Soalnya agak ragu-ragu juga. Cerita lama. Betul, Gimana betul, Mas betul. Danu? Betul. Wah, Betul ya? wah, udah mendalami banget kayaknya ilmunya ini. Bisa Kelihatan. tahu dari mana nih Mas Ageng nih? Ser Mas kok Tahunya bisa. dari mana? Orang saya di sebelahnya ngeliatin. Wah, Enggak. iya benar. Jadi teman saya nih yang kayak gitu tuh teman saya yang nabuk ya. Teman saya Yang juga nabok siapa? kebetulan kan bertiga Oh, kan. bukan Bertiga Mas ciciran Danunya. itu. Iya, ya bertiga itu aja. Yang namanya anak-anak kan ya udah tabukan, akhirnya ya Iya. ya gitu kejadiannya. Oke, nasib. Dan Mas Ageng kok bisa tahu Mas? Bisa diceritakan Mas kok bisa Iya, menebak Mas? Di Feeling aja sih, soalnya tadi pada saat dari awal cerita itu juga apa ya, kayak pada saat dia lupa ke kamar mandi gitu, kayaknya sih bukan Mas Danu nih kayaknya gitu loh. Oh, udah seharusnya sih mungkin nggak lupa lah, mungkin dianya buru-buru atau gimana. Mungkin saya lebih ngeliat ke ininya sih, lihat apa kayak gimmick mukanya, kayaknya bukan ketawa-ketawanya itu bukan memalukan di Mas Danunya gitu loh. Kayaknya dia yang ngetawain temennya di ceritanya gitu. Itu sih kelihatan menurut saya. Just memang siap. cocok lah ini jadi Mantap Mas Ageng. Paling bagus. Siap. Betulan aja itu. Oke. Monggo ya, Mas Danu. mungkin ini tugas dari kami bertiga. Ya. Nanti stop record aja ya namanya. Apa mau ada yang nambahin? Monggo silakan. Sudah cukup. Di stop record aja dong sampai sini. Sudah Mas. Kita tutup saja. Oke, siap. Ya, siap. Nanti jadi tinggal itu aja ya. Ngumpulinnya pakai namanya nama bertiga aja dong. Ya Mas, mungkin nanti ini aja saya upload aja di YouTube-ku Mas. Nanti tak share linknya ke Mas Ageng sama Mas Danu. Nanti mungkin ngumpulinnya masing-masing gitu ya, masing-masing dengan nama file yang sama gitu. Nanti sekalian itu bikin itunya dong, yang benar salahnya tadi loh. Oke, siap. Yang nanti Word gitu ya Mas ya. Bikin apa gitu, ya Word aja gitu. Word terus nanti tak cantumin link YouTube-nya gitu ya Mas ya. Siap. Ngumpulinnya tuh link ya, bukan file ya? Boleh file, boleh link. Kemarin kan di ini kalau linknya kebesaran nanti copy aja. Kalau filenya kebesaran copy aja linknya gitu Mas. Oh, siap. Oke, siap. Oke. Ditunggu ya, Jam ya. Oke ya, kita selesaikan saja. Terima kasih atas waktunya dari teman-teman. Kita lanjutkan lagi pekerjaannya, mungkin nanti punya kerjaan karena ini kan pergantian semester. Silakan dilanjutkan. Terima kasih. Selamat siang. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Siap.